Halo, selamat pagi teman-teman petani ya. Jadi ketemu lagi di Alpokate Farm ya, Kelurahan Sagatani. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan berbagi pengalaman yang biasa saya lakukan. Kalau proses dari bunga, proses dari bunga ke pentil ya sampai bakal buah. Nah, jadi pada saat dia udah jadi eh, pentil atau bakal buah, yang mana saya biasa melakukan penyemprotan ya. Nah, jadi penyemprotan itu saya melakukan dengan eh, beberapa jenis ya. Masukkan unsur hara atau semacam pupuk. Jadi ini NPK Pak Tani ya. MPK Pak Tani. Jadi produk ini tidak sulit kita cari di toko Saprodi ya. Terus yang mana kita tahu dari NPK ini ada unsur yang kaya akan fosfat di sini 52%, kalium. Kalium ini bisa juga kita dapatkan di KCL ya, KCL produk KCL mahkota atau sejenis produk yang mana gitu ya. Itu yang khusus untuk tunggalnya. Nah, ini udah di aplikasi fosfat dengan kalium ya. Jadilah merek MKP. Karena semua tumbuhan itu termasuk ya tanaman perkebunan ataupun tanaman palawija itu semuanya memerlukan asupan unsur hara makro dan mikro. Kita tidak membahas sejauh mana makro, sejauh mana mikro. Yang pada kesempatan ini saya hanya akan berbagi penerapan di lapangan ya. Yang biasa saya lakukan kalau proses dari bunga, seperti yang saya jelaskan tadi itu, proses dari bunga menjadi pentil, pentil menjadi bakal buah. Karena kenapa? Kalau kita tidak kendalikan dengan unsur-unsur yang diperlukan oleh pentil, bakal buah, dan termasuk tanaman itu sendiri, peluang dia gugur, kerontokan ya, itu sangat tinggi. Apalagi dengan cuaca yang kadang kita prediksi ya, ya seharusnya normal, tahu-tahu ya tingkat kelembapan atau hujannya cukup tinggi. Itu juga berpengaruh ya atas kekuatan bakal buah ini tadi untuk rontok, untuk jatuh. Nah, demikian juga kalau seharusnya kemaraunya bisa kita prediksi 1 hari, 2 hari nanti ada hujan lagi. Kenyataannya bisa dia berkepanjangan sampai 1-2 minggu. Nah, disitulah kadang biasa mengalami proses proses iklim ya, proses keadaan iklim yang tidak menentu sehingga berpengaruh dengan tanaman yang kita rawat atau yang kita kendalikan. Nah, tentu kita mengantisipasinya untuk sehingga kerontokannya ini tidak sebegitu parah. Nah, jadi kita menggunakan unsur-unsur di luar yang kita aplikasikan untuk membantu sehingga pentil atau bakal buah ini tadi menjadi buah yang normal nanti sampai waktunya 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan bisa kita panen tua. Nah, itu boleh kita yang udah di yang udah ada di anu juga udah cukup itu perbandingan nitrogen, fosfat dan kaliumnya ya yang ada di mutiara atau sejenis pupuk NPK lainnya ya. Nah, ini pupuk makro ada di sini. Ini makronya ada fosfat dan kalium. Jadi nitrogen tidak ada di sini ya. Oke, ini terus untuk mendapatkan, nah, jadi fungsi manfaat ini tadi untuk menjaga kerontokan juga ya, menjaga kerontokan daun, untuk mempertahankan sehingga daun tetap ya glowing ya, tetap hijau.
uh, jadi tetap segar gitu ya. Nah, ini balik balikas ini kaya akan kandungan kalsium. Kalsium beda ya. Kalsium itu kalau rumus kimianya, kalsium itu Ca ya, Ca di sini CaCO. Nah, jadi ini beda ya. Ini kalau di tanaman diperlukan, tapi tidak tergolong unsur makro ya. Ini unsur mikro diperlukan juga ya. Sesungguhnya dalam tanah juga udah ada. Hanya kita meyakinkan bahwa kalaulah untuk kita tambahkan lagi unsur yang diperlukan oleh tanaman itu tidak ada salahnya kita aplikasikan juga. Nah, jadi fungsi tujuannya sama ya. Di sini unsur-unsur yang salah satu juga diperlukan oleh tanaman, tidak hanya alpukat ya. Ya tanaman durian dan ya tanaman jenis palawija lainnya juga ya. Sangat memerlukan unsur-unsur yang dikategorikan unsur mikro. Tadi kita udah berbicara unsur makro, tapi kita tidak sampai jauh. Makro itu ada tiga ya, nitrogen, fosfat, kalium. Nah, jadi kalium dengan kalsium ini beda ya. Nah, jadi ingat kalium artinya itu ada kandungan KCl-nya. Kalsium itu ada kandungan unsur Ca-nya. Unsur Ca ini juga sangat dibutuhkan ya proses untuk oh, menjaga kerontokan daun, menjaga kerontokan bakal buah, bakal pentil menjadi buah yang bisa matang bagus ya. Nah, jadi itu tujuannya ya. Sehingga nanti kita aplikasikan ini. Demikian juga saya untuk mengantisipasi serangga, kutu, atau sejenis serangan insektisida lainnya. Saya kebetulan saya pakai pakai ini, pakai sejenis obat kurakon ya. Ini nanti aplikasinya untuk satu tangki ini saya pakai dua tutup ini. Kalau untuk unsur mikro ini termasuk yang akan banyak kalsiumnya, saya ini pakai 6 sendok ya, 6 sendok makan. Kalau ini unsur yang kaya akan fosfat dan kalsium dan kalium ya, ini kalium ya, kalium KCl ya. Ini saya pakai kurang lebih ya 4 sampai 5 sendok lah ya. Kita aduk campur, nanti kita masukkan ke tangki, kita semprotkan ke bakal pentil buah ya, utamanya buah daun. Kalau bisa dihindari jangan sampai kita semprot bunga, karena bunga itu masih sangat sensitif. Jadi khawatir nanti terganggu penyerbukan lain sebagainya ya, karena ini ada unsur-unsur yang langsung berhubungan dengan yang proses dari bunga akan menjadi pentil itu bakal buah ya. Nah itu. Oke, kita aplikasikan. Nah, nanti sekalian kita tutorial, sekalian kita nanti praktekkan ya bagaimana cara penyemprotan. Jadi kita langsung campurkan ya, kita air. Ini yang kandungan MKP Pak Tani ini yang akan kaya unsur fosfat dan kalium. Nah, ini kita pakai 4 ya, 4 sendok inilah kurang lebih ya, sendok 2 3 4. Sebenarnya ini lebih bagus langsung kita tabur di sekeliling tajuk daun, lebih bagus lagi. Hanya ini ya harganya juga lumayan ya secara mahal. Jadi kita untuk
menghemat pembiayaan, ya kita sistem semprot seperti ini. Uh, Langsung efektif juga ya, langsung ke sasaran. Nah, ini yang kita pakai yang kalsiumnya, ini pakai 6 sendok. Ini yang tadi tergolong unsur mikro ya, kalau di penyebutan kimianya itu, ini unsur mikro, tapi sangat diperlukan oleh tanaman ya. 3, 4, 5, ya, 6. Jadi kita ini bukan saling menggurui atau apa, jadi kita sambil saling belajar, eh, sambil belajar dan sambil mempraktekkan ya. Nah, jadi seperti itu. Boleh nanti ya teman-teman yang punya pengalaman ya, mungkin beda atau kurang lebih, jadi saling saling mengisi ya, saling mengisi, saling berbagi pengalamannya ya. Nah, ini kita pakai 2 ya. Ini untuk dua tutup ini untuk satu tangki ya. Nah, ini untuk antisipasi jenis semut atau jenis serangga lainnya ya. Jadi kita aplikasikan juga jenis insektisida ya. Nah, kebetulan saya milih ini. Ini sangat bagus ya kalau untuk kutu putih ya, kupu-kupu putih yang biasanya nempel di balik daun itu, kalau di tanaman alpukat ya, ini kadang cepat cepat hilang ya. Oke, 2 tutup. Kita aduk rata ya, kita aduk rata ini ke bawah aja biar kita lebih enak ngaduk. Boleh kita tambahkan sedikit untuk antisipasi jamur ya. Nah, kebetulan kita masih ada juga di sini ya antrakol. Ini antrakol, ini juga untuk antisipasi ya. Bakteri, jamur yang ada boleh kita aplikasikan juga ya. Ini untuk ya kurang lebih lah ya, kita pakai 2 sendok makan. Satu, dua. Ini ya, isi 15-16 liter, bisa untuk kurang lebih ya sekitar 8 pohon ya, 8 pohon alpukat yang udah memasuki umur kurang lebih hampir 3 tahun ya, 2 tahun 10 bulan. Masih perlu ya, paling tidak ini masih perlu 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan ini. Ini dari bunga sampai ke tahap ini udah masuk ke 3,5 bulan atau 3,5 bulan atau 4 bulan. Artinya masih perlu waktu 2,5 bulan atau 3 bulan lah. Jadi masih perlu kita kendalikan sehingga dia tetap
sampai tua dia tetap oh tetap cerah seperti ini ya, tetap glowing. Jadi kita mempertahankan kualitas. Yang maksud saya itu belum buka ya. Ini kan belum buka ya. Ini boleh kita semprot pakai. Ini tadi. Oke. Ini belum buka ya. Ini enggak apa, kita semprot boleh. Tapi kalau yang udah buka kita sangat sensitif ya, kalau bisa diusahakan dihindar. Nah, apa bedanya kalau kita semprot? Jauh. Ini ya. Ini yang kadang saya bilang sebesar biji lada ya. Ini ya. Jadi yang gini-gini mulai seperti ini, pentil sebesar biji lada ini boleh kita aplikasikan obat yang tadi, termasuk unsur hara, unsur fosfat, kalium, dan kalsium. Jadi tujuannya ya sama seperti tadi, untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi kerontokan. Oke, teman-teman ya, seperti itu aplikasi penerapan di lapangan ya. Sebatas tutorial. Semoga bermanfaat. Boleh teman-teman yang mungkin ada cara lebih sehingga kita bisa berbagi ya, berbagi pengalaman. Boleh di-share atau di komen. Tentu jangan lupa ya, di like, di share, di komen, dan di subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Alprokate Farm, Kelurahan Sagatani. Salam dari Singkawang.